Satu, Al-Quran memperkenalkan pada kita semua bahwa saat manusia itu diciptakan, setidaknya diperkenalkan oleh Al-Quran untuk membawa dua misi kehidupan. Jadi kita itu sejak mulai hidup, bahkan ayahanda kita yang pertama kali diturunkan ke bumi, bahkan sejak mulai diciptakan dan diperkenalkan pada malaikat dan jin yang lebih dulu diciptakan oleh Allah, maka diperkenalkanlah dua fungsi kehidupannya. Apa itu? Satu, Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat ke-56. Perhatikan kalimatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini fungsi yang pertama. Wa ma makna nafi. Ingat maknya nafi. Kalau nafi itu meniadakan segala hal yang mesti ditepikan. Tiadakan. Tidak diakui. Ingat ya, kalimatnya tidak diakui. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jin biarkan dengan alamnya. Kita sekarang bahas tentang manusia saja. Illa liya'budun. Illanya isbat. Kecuali, lihat cara menerjemahkannya. Tujuan dari penciptaan itu supaya mereka menjadikan aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Perhatikan cara menerjemahkannya. Illa kecuali li. Li-nya lil ghayah. Karena li dibagi dua bagian umumnya dalam bahasa Al-Quran. Satu, lil mulkiyah. Untuk kepemilikan. Jadi kalau untuk manusia milkiyah, untuk Allah mulkiyah. Makanya ada surah Al-Mulk, bukan Al-Milk. Ingat ya. Karena bagi Allah, mulk itu yang paling tinggi. Milkun bisa dimiliki manusia, tapi mulkun hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang perhatikan. Ada lam yang harakatnya i, fungsinya menunjuk pada kepemilikan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Lillah. Punya Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Punya antum sebagian yang ada di bumi. Lihat, peci itu punya siapa? Punya saya. Tapi Anda nggak bisa memiliki yang dipunya Allah. Siapa yang punya langit? Boleh angkat tangan. Halo? Tidak ada. Siapa yang punya bumi? Tidak ada. Jadi kepemilikan kita dengan Allah beda. Karena itu ketika Allah perkenalkan kepemilikan Allah, Allah nggak akan kenalkan yang remeh-temeh. Allah kenalkan yang tinggi-tinggi supaya kita merasa bahwa ada beda antara kita dengan Khalik. Dan tidak ada manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Sehingga ketika Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la, Allah berikan pelajaran yang abadi sifatnya. Paham? Baik, sekarang kita kembali. Lam itu disebut dengan mulkiyah, kepemilikan. Maksud kami begini, kalau teman-teman baca Al-Quran, Anda bisa memahami dengan baik seperti apa Anda membaca dan memahaminya. Yang kedua disebut dengan ghayah. Ghayatun, li yang menunjuk pada tujuan. Fungsinya apa? Ana ji'tu huna litta'lim. Saya datang ke sini untuk mengajar. Antum ji'tum huna litta'illum. Sedangkan Anda datang ke sini untuk belajar. Ingat teman-teman ya. Ta'lim itu mengajar. Ta'allum itu belajar. Jadi kalau Anda katakan, saya mau ta'lim dulu ya. Artinya, Anda mau mengajar. Saya pulang. Enggak ada ya? Di ta'lim itu mengajar. Orangnya disebut mu'allim. Ya. Ta'allum itu belajar. Orangnya disebut muta'allim. Gaya boleh, tapi benar harus. Baik ya. Kemana? Taklim dulu nih. Masya Allah. Ngajar. Sini ya. Li-nya itu ghayah. Menunjuk pada tujuan. Baik. Lihat baik-baik kalimatnya. Awas. Kadang-kadang ini jadi tegas untuk kita maknanya. Kata Allah, saya nggak ciptakan manusia. Tujuan penciptaannya kecuali untuk ibadah. Jadi kalau Anda ada yang kemudian jadi manusia dan Anda tidak ibadah, berarti Anda sedang keluar dari tujuan penciptaan hidup. Kalau bahasa tegasnya, seakan-akan Anda nggak dianggap hidup oleh Allah. Karena tujuan hidup itu untuk ibadah. Sama dengan gini, maaf ya, semua yang datang ke sini tujuannya untuk belajar. Jadi kalau Anda datang ke sini tidak belajar, seakan-akan Anda nggak serius datang ke sini. Keluar dari tujuan Anda. Bapak Ibu sekalian yang belajar, silahkan masuk. Yang tidak belajar, silahkan tunggu di luar. Mustahil ada orang tiba-tiba kemudian masuk ke dalam dan dia belajar. Nah sekarang lihat kalimatnya. Saya tidak ciptakan manusia, kata Allah, kecuali tujuannya untuk ibadah.
Artinya kalau ada manusia yang tidak ingin ibadah dalam hidupnya, maka maaf, dia sedang keluar dari esensi kemanusiaannya. Satu, apa tujuan hidup kita? Ibadah. Satu, ibadah. Wujud ibadah, saya agak cepat dan singkat ya, supaya kita mengembalikan pada yang mudah. Wujud ibadah itu adalah amal saleh. Ingat itu. Wujud ibadah disebut dengan amal saleh. Lihat Quran surah 103. Tadi saya bacakan. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Lihat kalimatnya insan, menunjuk pada setiap personal dan menggunakan alif lam. Alif lamnya istighraq, menunjuk pada semua. Seakan-akan ingin menunjukkan bahwa fungsi kita ini nggak bisa diwakilkan pada orang lain. Jelas ya? Aduh, kalau urusan ibadah, saya nitip aja deh. Ntar saya ikut. Nggak bisa. Karena kalimatnya menggunakan insan, menunjuk pada personal, kemudian menggunakan alif lam, seluruhnya tanpa kecuali. Kalau nas itu umum, tapi insan menunjuk pada setiap kita. Lihat kalimatnya. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wujud ibadah disebut dengan amal saleh. Jamaknya amilus salihat. Kita terjemahkan amal saleh. Kita turunkan pertama fungsi hidup. Fungsi hidup yang pertama adalah supaya orang bisa beribadah atau mengerjakan amal saleh. Kalau kita tutup yang persamaannya, setiap orang hidup, maka tujuan hidupnya yang pertama untuk beramal saleh. Paham? Pertanyaannya, sampai dengan malam ini, berapa amal soleh yang pernah antum kerjakan? Jangan-jangan dari sekian kehidupan yang pernah kita titi, lebih banyak amal salahnya dibandingkan dengan amal solehnya. Bahkan nama di KTP tertulis 2 nama, amal soleh. Tapi buatan salah. Jadi kalau sampai saat ini, belum terkumpul kemudian amal soleh yang dianggap layak oleh Allah, maaf, berarti Anda belum masuk dalam esensi penciptaan kemanusiaan. Jelas di sini? Baik. Apa wujud amal soleh itu? Yuk kita terjemahkan. Lihat rumusnya baik-baik ya. Setiap ada kalimat amal soleh, itu senantiasa bersanding dengan iman. Jadi kalau Anda ingin mengetahui detail amal soleh, mudah. Temukan kalimat iman, di situ pasti ada. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salihat. Sekarang detailnya apa? Cari kalimat iman, setelahnya amal saleh. Mari kita lihat detailnya. Kalimat iman pertama Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 3 misalnya sampai ayat 5-nya. Lihat kalimatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman. Ada orang-orang yang menyatakan dirinya beriman pada Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya. Ghaib. Kemudian dia buktikan imannya dengan mengerjakan amal saleh. Perhatikan kalimatnya. Wa yuqimunas salat. Salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Interaksi dengan Al-Quran. Baik membaca, memahami, menghafalkan dan sebagainya. Mentadaburi, mentafakuri dan seterusnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Baik. Dan mengerjakan semuanya dengan yakin. Ini baru contoh. Setiap temukan kalimat iman, setelahnya amal saleh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, puasa. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, amal saleh. Coba teman-teman ya, saya ambil contoh satu aja sampai dengan malam ini. Mohon maaf ya, kalau bagian dari pernyataan saya barangkali ada yang kurang berkenan. Tapi hal itu menjadi evaluasi dalam kehidupan kita. Karena satu saat kita akan berpulang. Mumpung masih diberikan kesempatan. Saya mau tunjukkan satu aja dari sekian banyak amal soleh yang kita titik sampai dengan malam ini. Solat saja. Saya sering katakan kepada Anda, kalimat solat pertama dibuka dalam Al-Quran dengan kalimat jamak ghair mahdud. Jamak tanpa batas. Kalau ada jamak tanpa batas, itu berarti menunjuk kepada semua ragam solat yang pernah ditunjukkan dalam Al-Quran, dituntunkan dalam sunnah Nabi. Kalau semua jenis salat, itu berarti mencakup yang fardunya plus sunnahnya. Karena itu bentuk tulisannya ditulis dengan alif, lam, sad, lam, wawu, fathah tegak, ta. Gini.
mencakup yang fardu dan sunnah. Ini baru sholat, yang lainnya. Saya tanyakan kepada Anda, pernah nggak selama hidup ya, ini evaluasi kita saja, kita belum bicara turunan materinya. Pernah nggak antum selama hidup keluarkan semua jenis sholat yang disebutkan di Quran dan hadis? Lalu Anda bikin menunya misalnya. Hei Anda yang pernah belajar bertahun-tahun hanya untuk mencari dunia, TK sekian tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 2 tahun. Berapa tahun Anda kumpulkan untuk mengejar dunia? Berangkat gelap, pulang gelap, ada yang ikut seminar, ada yang ikut stadium general, macam-macam Anda kumpulkan. Pertanyaan saya, dari sekian menu dunia yang pernah Anda rinci, sampai Anda tegaskan, mau kuliah sekian SKS, ini materinya, Anda pelajari, saya tanya pada antum, kurikulum kehidupan Anda pernah nggak Anda keluarkan? Berapa SKS Anda pernah tunaikan pelajaran sholat itu? Berapa SKS Anda pernah kumpulkan materi sholat itu? Satu aja yang paling sederhana. Pernah nggak Anda keluarkan? Ini sholat fardu saya subuh sampai dengan isya. Itu wajar. Yang jadi pertanyaan, di luar itu pernah nggak? Ragam sholat saja jangan-jangan kita nggak pernah kenal. Tahajud, qiyamul lail, rawatib yang 12 rakaat, syuruk itu, duha itu, sholat wudhu itu. Semua jenis sholat sunnah pernah kita keluarkan. Itu baru sholat. Jadi kalau ada anak kecil usia 5 tahun, usia 6 tahun, sudah mengerjakan sholat sunnah, Anda diberikan 50 tahun, 60 tahun, baru kenal sholat fardu, Anda butuh berapa tahun lagi untuk meningkatkan amal soleh? Saya mau tunjukkan pada antum sekalian. 2 hari lalu, ya saat kami melepas dari siswa kami akan ke Sudan, saya melihat fenomena luar biasa. Dari anak-anak kecil yang belajar di kelas informal, kelas malam. Teman-teman, terkumpul hampir 100 orang anak. Datang dari berbagai daerah yang berbeda. Usia mereka variatif, tapi rata-rata di kisaran 4, 5, 6 tahun. 4, 5, 6, 7. Tahukah Anda, pelajaran malam dimulai ba'da maghrib. Kalau maghribnya saja, ya wilayah Bekasi misal, jatuh di 17.50, tahukah Anda bahwa 17.30 mereka sudah mulai berada di masjid. Jadi sebelum azan, sudah ada di masjid. Salat berjamaah, menata saf sendiri. Kemudian selesai maghrib, mereka menghafal Quran. Ba'da maghrib, menghafal Quran, mereka salat isya berjamaah. Ba'da isya, murajaah lagi. Kemudian mereka mendekat pada gurunya, lalu melepas gurunya, baru pulang ke rumah jam 9 malam. Anak usia 4-5 tahun, maaf sebelum azan, sudah datang ke masjid. Salat berjamaah. Mereka menghafal Quran. Isyaknya berjamaah. Murajaah Al-Quran. Jadi kalau Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, mohon izin, sampai malam ini pun sudah puluhan tahun diberikan, bahkan sudah qomat belum tergerak ke masjid juga, Anda butuh berapa tahun lagi untuk mengalahkan anak-anak usia 4-5 tahun? Berita kurang menyenangkan ya, mereka belum taklif. Jadi belum ada kewajiban beban ibadah, tapi sudah mau ibadah. Belum azan, Masya Allah, sudah ke masjid. Antum sudah qomat, belum tersentuh juga. Antum butuh berapa tahun lagi? Itu poinnya. Saya sering kisahkan yang paling aneh. Ini ada orang jauh dari masjid. Jaraknya bahkan ada yang 1 kilo, 2 kilo. Kendaraan tidak Allah titipkan kepadanya. Jangankan level mobil, sepeda aja nggak punya. Tapi dia bisa gunakan kakinya untuk bersaksi di hadapan Allah. Saat semua dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ingat. Kakinya bersaksi. Dia gunakan kakinya untuk ke masjid datang. Supaya disaksikan di hadapan Allah. Anda yang Masya Allah, rumah dekat dengan masjid. Jaraknya tidak sampai kiloan. Bahkan ada yang 5 meter, ada 10 meter. Kendaraan lengkap. Sepeda Allah berikan. Motor Allah titipkan. Mobil variasinya banyak. Bahkan saking sayangnya Allah kepada Anda. Speaker masjid pun ke rumah Anda corongnya begini nih. Tuh. Adzan kedengaran. Qomat jelas. Masya Allah. Kalau dengan sekian belum mampu menggerakkan hati Anda untuk ke masjid, Anda perlu diberikan apa lagi? Maka dari itu, sebelum hari berganti, pekan kemudian berubah, dan tahun juga kemudian berganti, bulan juga kemudian berubah. Coba lihat sampai dengan malam ini. Barangkali dihidupkan kita dari sekian orang yang telah wafat, saking sayangnya Allah supaya kita kembali merubah diri. Yuk, ini bagian pertama. Itu baru sholat ya, belum infak. Hati-hati. Itu baru infak ya, belum Al-Quran. Ada orang tidak bisa melihat, mau menghafal Quran.
Antum diberikan mata sehat untuk baca saja sampai malam ini belum bisa lancar. Antum butuh berapa hari lagi dan butuh berapa tahun lagi untuk berubah. T. 2. Sabar ya, kita belum mulai materinya. Ini baru pengantar. Ini. 1. Kita akan mulai saat masuk ke sini. Kita masih di sini. Sampai jam berapa kita? Insya Allah. Saya jam 9 lewat dikit pulang, antum sampai jam 12 silahkan di sini ya. Silahkan untuk hijrah di sini ya. Baik. 2. Nih. Jadi ini fungsi yang pertama. Ingat baik-baik ya. Maksudnya nanti ketika kita akan berhijrah, kita tahu kemana mesti berhijrah. 2. Fungsi hidup manusia diisyaratkan di Quran untuk menjadi khalifah. Ingat, khalifah. Bahkan saking tingginya misi ini, itu Allah hanya tunjuk manusia, bukan malaikat. Malaikat memberikan isyarat tidak ditetapkan oleh Allah. Hanya manusia. Quran surah kedua ayat 30. Paling kiri sebelah atas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah, tuh kata Allah, ingat. Antum mesti ingat. Awas, disebutkan ingat karena ada yang lupa. Itu masalahnya. Bukankah kalau orang sudah lupa suka nggak ingat? Halo? Iya kan? Bagaimana cara mengingatkannya? Bagaimana cara mengingatkan orang lupa? Jadi ingatkan, gampang ingatkan. Ingatkan pada apa yang ia lupakan. Karena itulah dalam bahasa Al-Quran diistilahkan dengan kalimat simpel. Id, dan ingatlah. Hei, ingat ya, ingat. Fungsi hidup kita itu bukan sekedar antum hidup, berangkat gelap, pulang gelap, kadang tertawa, kadang sedih. Bukan cuma itu. Ingat baik-baik kata Quran. Bahkan saking tingginya fungsi kehidupan ini, kami sampaikan ini pada malaikat. Malaikat mesti tahu nih. Nih fungsi saya ciptakan manusia. Malaikat, kamu mesti tahu. Apa fungsinya? Lihat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya jadikan manusia itu di bumi sebagai khalifah. Di bumi sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Halo? Pemimpin apalagi? Halo? Sudah ya. Kita sudah belajar cukup lama di sini. Dan kita tahu kaidahnya. Dalam pelajaran kita tidak boleh ada mengarang. Karena mengarang cuma ada di bahasa Indonesia. Baik, kalau tidak tahu cukup katakan Allahu alam. Jadi apa artinya khalifah? Kalau antum tidak tahu jadi khalifah, antum hidup selama ini jadi apa? Masya Allah. Waktu dihisab, tahukah kamu fungsi hidup kamu? Wallahu alam. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman kadang-kadang. Ayo coba lihat sini ya. Lihat, khalifah bukan sekedar pemimpin, bukan sekedar pionir. Pertama, kata khalifah itu dari kata khalafa, yang menggantikan. Menggantikan. Kalau sudah menggunakan jenis sifat pakai tak di ujungnya, itu berarti menunjuk sifat saling, terus. Jadi pertama kita diberikan kesan bahwa kehidupan kita ini akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Wafat, kemudian generasi pertama, muncul generasi kedua. Wafat generasi kedua, muncul generasi ketiga. Kemudian ayahnya meninggal dunia, anaknya meneruskan. Anak meninggal dunia, cucunya meneruskan. Karena itulah setiap generasi senantiasa menyiapkan generasi terbaik setelahnya supaya bisa menggantikan lebih baik bagi generasi sebelumnya. Perhatikan wujud keterangan dalam Al-Quran, surat ketiga Ali Imran, ayat 35 sampai 37. Posisi paling kiri dari pertengahan sampai dengan ke ujungnya. Lihat kalimatnya. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك سميع الدعاء. Ketika Hannah dalam kandungannya bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar bayi yang dikandung lebih dekat dengan Allah, lebih baik daripada ibu dan bapaknya, dan lebih mulia untuk menggantikan tugas generasi setelahnya. Teman-teman, saya ingin tunjukkan kepada Anda. Lihat baik-baik sini. Imran menikah dengan istrinya Hannah. Punya anak namanya siapa? Tuh kan? Siapa nama anaknya?
Bukan Allahu a'lam. Maryam. Maryam. Saya belum pernah dengar ada Imran punya anak wallahu a'lam. Kan ada di ayat 36-nya, wa inni samaituha Maryam, bukan inni samaituha wallahu a'lam. Lihat sini. Maryam. Maryam punya anak namanya siapa? Isa alaihi salam. Lihat baik-baik. Imran nikah dengan Hanna. Hanna punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Saya agak cepat saja. Saya tidak akan uraikan detail. Lihat baik-baik sini. Generasi saling menggantikan. Tapi isyarat Quran, generasi yang menggantikan itu mesti lebih baik daripada generasi sebelumnya. Perhatikan. Imran, Hanna. Punya anak namanya Maryam. Maryam lebih baik daripada ibu dan bapaknya. Perhatikan. Lebih baik daripada ibu dan bapaknya. Maryam lebih baik daripada ibunya Hanna. Hanna tidak disebutkan namanya di Quran. Cuman isyaratnya Imran atau Imran. Maryam disebutkan namanya di Quran. Bahkan jadi surah ke-19. Surah Maryam. Imran disebutkan keluarganya. Ali Imran, Maryamnya personal. Ini menunjukkan Maryam lebih baik dibandingkan kedua orang tuanya. Bukti kedua, Hanna bisa mengandung dan melahirkan, menikah dulu dengan Imran. Disentuh Imran, lahir Maryam. Maryam, Masya Allah. Bahasa Qurannya, walam yamsasni bashar. Tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Ingat bahasa Qurannya. Bukan lahiran tanpa bapak. Kalau yang begitu banyak. Awas, hati-hati. Betul. Ya, awas, hati-hati. Bahasa Qurannya, walam yamsasni bashar. Yang tidak pernah disentuh. Kalau yang tidak pernah disentuh, artinya hanya satu. Ingat baik-baik ya. Kalau di Quran disebutkan namanya langsung, bahkan plus bin atau bintinya, ini menunjukkan bahwa peristiwa itu hanya akan terjadi pada orang ini, tidak akan terjadi pada orang-orang yang lainnya. Walaupun dia mencoba untuk memiliki nama yang sama. Makanya kalau ada Maryam-Maryam yang lain, Quran menegaskan bukan Maryam yang itu, tapi Maryam binti Imran. Iwas, ingat baik-baik ya. Maryam binti Imran. Wa Maryam ibnata Imrana. Bukan Maryam binti Asep, bukan Maryam binti Dadang, bukan Maryam binti Adi, tapi Maryam binti Imran. Untuk menegaskan, jangan ada lagi Maryam yang mengaku seperti Maryam yang ini, karena yang ini spesial. Maryam ini lebih baik daripada ibu dan bapaknya. Pertanyaannya, Maryam Nabi bukan? Rasul bukan? Bukan. Maryam punya anak siapa namanya? Isa. Masya Allah. Isa laki-laki perempuan? Laki-laki. Makanya Isa bin Maryam. Ingat, bin itu artinya anak laki-laki. Binti artinya anak perempuan. Jadi jangan selalu dipahami bin dengan binti itu menunjuk pada nasab. Juga bisa diartikan anaknya, pada gendernya. Ada yang mengatakan, Ustadz kok Isa bin Maryam? Betul, yang salah Isa binti Maryam. Bin itu anak laki-laki, binti anak perempuan. Jadi menerjemahkannya, Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Jelas? Pertanyaannya, Isa Nabi bukan? Rasul bukan? Oh, ingat-ingat dulu. Siapa yang Rasul? Bapak Rasul. Masya Allah. Halo. Ada Rasul di sini luar biasa. Saya hampir berapa tahun kajian di sini baru menemukan ada Rasul malam ini. Assalamualaikum. Aduh. Ya, semoga Allah mengampuni kita semua ya. Mungkin agak lelah tadi nunggunya ya. Baik. Sudah, di situ kadang kita merasa sedih ya. Kalau terlalu banyak sesuatu yang tidak kita pahami. Saya kalau diskusi dengan MUI Jawa Barat itu spesial luar biasa. Hampir tiap bulan ada nabi baru. Hampir tiap bulan ada nabi baru di Jawa Barat tuh. Ya, terakhir di Karawang. Mudah-mudahan sudah selesai. Ya, sini sudah. Betul. Ini ya. Sudah. Isa nabi bukan. Rasul bukan. Maryam nabi bukan. Rasul bukan. Berarti Isa lebih baik daripada Maryam, lebih baik daripada Imran dan Hanna. Perhatikan teman-teman, ketika berganti generasi, yang ini selalu lebih baik, yang ini selalu lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Karena tantangan di setiap masa itu beda dengan tantangan sebelumnya. Dulu, tantangan bupati dulu, mungkin sekarang selevel dengan tantangan camat. Tantangan camat dulu, mungkin sekarang selevel dengan tantangan RT. Jadi kalau Anda ingin membuat generasi terbaik, Anda mesti menyiapkan yang terbaik. Karena ketika saling menggantikan, zamannya sudah beda. Zaman 3315 Nokia, dengan zaman yang sekarang Apple sudah seri ke-8, bahkan mau plus, itu tidak mudah. Jadi kalau Anda tidak siapkan anak-anak kita lebih baik daripada sebelumnya, akan ketinggalan anak-anak kita. Yang paling berbahaya adalah, kalau ada orang tua yang tidak menyiapkan generasinya untuk persiapan masa depannya yang terbaik. Masa depan yang terbaik itu apa?
Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Quran surah 59 ayat 18 sampai akhiratnya. Ingat, tujuan kita kompetisinya bukan cuma dunia, sampai akhirat. Antum nih jangan bangga dulu kalau anaknya juara matematika. Kalau cuma juara matematika, non-muslim pun bisa jadi juara olimpiade. Yang jadi persoalan, maaf, saat di akhirat nanti, antum banggakan status dunia, banyak sudah orang tua membanggakan status akhiratnya. Hampir banyak sekarang anak-anak yang disiapkan orang tuanya untuk menjadi juara Al-Quran. Di mana antum? Ini poinnya. Nah sekarang, lihat baik-baik, lihat baik-baik. Fungsi yang kedua manusia disebut dengan khalifah, mengisyaratkan akan saling menggantikan, tapi pada hal apa dia menggantikannya? Quran surah 21 ayat 105. Belum selesai. Walaqad katabna fi az-zabur min ba'di adh-dhikri anna al-arda yarithuha ibadiyas salihun. Lihat baik-baik. Inni ja'ilun fil ardi annal arda. Pertama, saya jadikan manusia itu di bumi sebagai khalifah. Di bumi. Tugas khalifah saling menggantikan. Dalam hal apa menggantikannya? Ternyata bukan cuma urusan masalah dunia. Tapi Masya Allah. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Di bumi ini, kami tugaskan untuk saling mewarisi manusia itu pada hal-hal kebaikan. Di khalifah itu maksudnya punya misi yang menampilkan nilai-nilai kebaikan di bumi. Jadi kita ini diturunkan ke bumi untuk banyak beraktivitas kebaikan. Ini poinnya. Misi pertama untuk ibadah, misi kedua untuk memperbanyak kebaikan, berbuat baik. Berbahagialah teman-teman bahwa kita ini diciptakan jadi orang baik. Bahkan di antara kebaikan itu disebut dengan ins. Ins 18 kali disebutkan di Quran. Ins itu asalnya makhluk baik. Dari kata al-unsu, al-anasu. Satu, maaf, makhluk yang tampak, kelihatan. Makanya langsung disandingkan dengan jin sebagai lawan. Jin tersembunyi, setiap ada kalimat di bahasa Arab dibuka dengan huruf jim dengan nun, artinya tersembunyi, tidak tampak. Jin, kenapa disebut jin? Karena tersembunyi. Jannah, surga, kenapa disebut jannah? Jim dengan nun, karena belum nampak dalam pandangan kita sekarang. Janin, dalam perut perempuan. Kenapa disebut janin? Karena tidak nampak dalam pandangan kita. Coba kalau janinnya kelihatan. Janin, Masya Allah, repot itu kehidupan. Tidak nampak. Dan disandingkan dengan ins. Jin, ins. Jin, fitrahnya tidak nampak, tersembunyi. Itu fitrahnya. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang keluar dari fitrah. Sedang punya masalah. Sedang punya masalah, ingat baik-baik itu. Ya, jangan diganggu. Kalau yang sedang punya masalah diganggu, tambah masalah nantinya. Jelas ya? Lawannya ins. Ins itu nampak. Makanya ketika bayi manusia mulai lahir, kelihatan. Nampak bayinya. Kan agak aneh kalau suaranya ada, bayinya nggak ada, gitu kan? Itu yang repot. Tapi yang kedua, teman-teman sekalian, ingat, jin itu tersembunyi, manusia nampak. Jadi kalau manusia misalnya, maaf, senang sembunyi, pulang ke rumah, ada pintu depan, sembunyi lewat pintu belakang. Ke masjid sembunyi-sembunyi. Ke kantor sembunyi-sembunyi. Maka pada saat yang bersamaan, dia sedang menjadi, bukan. Dia sedang jadi manusia yang keluar dari fitrahnya. Dia sedang punya masalah. Sedang punya masalah. Jadi kalau antum lihat teman-teman yang suka mojok sendirian, sembunyi-sembunyi dalam macam-macam, berarti ada sesuatu yang melekat dalam dirinya, yang perlu diselesaikan. Gampang melihatnya. Kedua, ins itu lembut, ramah, baik, halus. Di saat antum diciptakan, antum tuh makhluk halus. Betul, halus. Perilakunya baik, lembut. Lawannya jin. Jin itu bukan makhluk halus. Jin itu disebut jin karena punya perangai yang kedua, kasar. Tidak harmoni. Makanya kalau jin melakukan penampakan, atau misalnya masuk pada jasad seseorang, jarang ada orang kemasukan jin, tiba-tiba aja lembut. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin. Kenapa? Pengen ikut taklim, sedang kemasukan jin. Mustahil. Mustahil. Orang kemasukan jin kalau tidak meracau, dia akan mengacau. Tapi manusia tidak. Saat dia diciptakan oleh Allah disebut dengan ins, diberi tugas jadi khalifah, kata Allah, kamu makhluk baik. Kamu makhluk lembut. Karena kita dipuji oleh Al-Quran, dimuliakan dari makhluk yang lainnya. Perhatikan, semua tubuh kita, sejak diturunkan ke bumi,
lahir kita, dari rahim orang tua kita, generasi Adam, maka semua tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki disebut makhluk mulia. Quran surah 17 ayat 70. Lihat baik-baik ukuran hidup kita. Awas jangan main-main di sini. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan seluruh anak keturunan Adam. Bani Adam itu semua keturunan Adam sampai kehidupan berakhir. Jadi teman-teman sekalian, kita ini makhluk mulia. Awas, kita makhluk mulia. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa di antara kemuliaannya? Lihat kalimatnya. Walaqad karramna bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Karena kemuliaan itu kami izinkan banyak beraktivitas. Umumnya di daratan atau di lautan. Indah bahasa Quran. Kata Allah, silahkan beraktivitas. Di darat, di laut, kamu makhluk mulia. Mulia. Silahkan. Kenapa tidak disebutkan udara? Karena pada umumnya jarang orang beraktivitas di udara. Kecuali hanya melintas. Ya, pernah ada jualan asongan di udara? Yang haus. Masya Allah. Aduh, gerah buka dikit dong kaca. Begitu dibuka, hancur pesawat. Kan? Tapi susah. Darat, laut. Dan berbahagia kita. Orang Indonesia itu banyak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba silahkan lihat daratan mana yang paling luas kecuali Indonesia dan lautannya. Berapa banyak potensinya. Kata Prof. Mansur, Ahmad Mansur Surya Negara, orang tua kita semua yang beliau tinggal di Bandung itu, menulis buku namanya Api Sejarah tuh. Di jilid yang pertama, warnanya hitam, terbitan Surya Madani, halaman 19, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf kedua baris 1 sampai 3. Indonesia itu daratnya 2 juta kilometer persegi, lautnya 3.200.000 kilometer persegi, darat lautnya 5.200.000 kilometer persegi. Pulaunya, saya pernah ke Abu Dhabi. Di Abu Dhabi itu ingin membuat pulau buatan. Satu pulau Anda bayangkan, triliunan mereka siapkan. Ini Ustaz sebagai pencegahan kalau ada tsunami, air laut naik, maka akan menghantam pulau ini dulu. Isinya kosong. Cuman buat dihantam air laut aja. Menyiapkannya triliunan. Kita, saking sayangnya Allah orang Indonesia, 13.677 pulau di Indonesia. Itu pun belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, Pulau Mas. Tuh. Luar biasa. Nah, warazaqnahum at-thayyibat. Karena ini makhluk mulia, maka kami hanya berikan rizki-rizki yang baik saja, yang mulia juga. Perhatikan baik-baik ya. Lihat baik-baik. Jadi kita makhluk mulia, seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki mulia. Karena itulah semua organ tubuh kita hanya diperkenankan oleh Allah beraktivitas yang mulia saja. Mulai dari pikiran. Kita tidak boleh berpikir yang buruk-buruk. Inna ba'dha dhanni itsm. Awas, kata Quran, sebagian dari prasangka kita itu akan jadi buruk, bahkan dosa. Jadi karena kita makhluk mulia, maka prasangka kita pun hanya yang baik-baik saja. Mau melihat, maaf, mata. Saya sering katakan, karena kita makhluk mulia, maka mata kita dijaga oleh Allah untuk tidak melihat yang tidak mulia. Laki, Quran surah 24 ayat 30. Perempuan ayat 31. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Jadi maaf, kenapa kita dilarang untuk melihat yang tidak baik? Karena kita makhluk mulia. Jadi kalau antum sedang mengamati yang tidak baik, itu mohon izin ya, Anda sedang merendahkan kemuliaan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda tiba-tiba melihat yang tidak baik, seakan-akan Allah tidak menghendaki kemanusiaan kita. Cukuplah Anda jadi manusia mulia untuk melihat yang baik-baik. Jadi kalau Anda lihat handphone ada tayangan yang tidak baik, Anda palingkan. Karena Anda makhluk mulia. Jalan ke tempat taklim, melihat misalnya gambar yang tidak baik, palingkan. Karena Anda makhluk mulia. Ketika Anda menyaksikan hal yang tidak bagus, maka Anda sedang merendahkan martabat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah, maaf ya, Anda kelihatan teman saja, lihat gambar yang tidak bagus, Anda malu. Kenapa Anda tidak merasa malu ketika dilihat Allah? Kenapa Anda tidak merasa malu? Coba cek sampai dengan hari ini. Mohon izin, ini baru mata ya. Katanya mau hijrah. Katanya mau baik dalam pandangan Al-Quran. Jangan cuma ganti pakaian. Pakaian ganti. Kalau laki-laki begini. Kalau perempuan sudah begini. Hijabnya begini. Kalau belum begini, belum hijrah. Pakaian begini. Kalau begini, belum hijrah. Kalau nggak seperti ini, belum hijrah. Cek dulu, jangan tinggi-tinggi kita bicara. Nih yang ini nih. Jangan-jangan pakaian bagus, tapi pandangan tidak bagus. Hati-hati. Jangan-jangan
Pakaian, celana sudah tidak isbal. Tapi mulut pada isbal. Hati-hati. Lisannya isbal, matanya isbal, tangannya isbal. Melebihi apa yang tidak wajar dalam ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Coba cek. Ayo, mulai berubah ya. Begitu lihat handphone, bagus. Palingkan. Bagus nggak? Oh, balik lagi. Sama aja itu. Sudah. Dan cepat. Saya sering katakan kepada Anda mengelak dengan cepat sampai ke ujung kaki. Kaki kita itu mulia. Makanya ketika jalan, orang mulia itu beda. Quran surah ke-25, ayat 63. Masya Allah. Mau jalan ke hotel mulia. Orang mulia, lain cara jalannya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauda. Hamba Allah yang penyayang itu, kalau jalan-jalannya tawadhu, tidak sombong. Tawadhu. Dan disebut hamba Allah yang penyayang. Jadi kalau Anda kemudian jalan, kaki Anda dipakai sombong, saat yang bersamaan Anda tidak diaku oleh Allah sebagai hamba Allah yang penyayang. Anda tidak diaku orang tua, Anda bisa kecewa. Siapa yang tidak merasa kecewa kalau tidak diaku hamba oleh Allah? Ayo. Para pendosa saja kalau tobat disebut hamba Allah. Quran surah ke-39 ayat 53. Ini dosa sedemikian besar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang merasa banyak dosa tapi mau taubat. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini orang sombong. Jadi begitu dia sombong tidak mau bertobat, tidak diaku. Makanya setan, iblis, ketika dia merasa sombong daripada Adam, ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada Adam. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak levelnya yang dicipta dari api nyembah, sujud kepada yang dicipta dari tanah. Tidak diaku oleh Allah. Ukhruj, keluar. Keluar. Kamu bukan bagian dari hambaku yang taat. Keluar, pergi. Coba Anda bayangkan. Jadi ketika Anda jalan dalam keadaan yang tidak baik, Anda sedang tidak diaku oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Makanya antum coba mikir-mikir dulu kalau mau sombong. Hati-hati. Quran surah 31 ayat 18. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan, jangan terlalu congkak. Fir'aun sombong, selesai. Fir'aun punya kedudukan, ngaku Tuhan bahkan, ana rabbukumul a'la. Kemudian sombong. Hei teman-teman yang punya kedudukan, saya kasih tahu dari sekarang ya. Fir'aun itu kedudukannya hebat sekali. Dia raja, punya pasukan besar, banyak ditakuti, kata-katanya menggelegar. Jadi kalau bicara, kalau tidak suka sesuatu, bukan cuma membuat kita tegang, tapi bisa menghadirkan kehilangan nyawa. Itu saya tidak suka dengan rambutnya itu. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Oh, kepala dari badannya. Fir'aun tuh. Fir'aun. Dia bukan nyuruh cukur. Cukurnya sekalian dengan lehernya. Fir'aun. Luar biasa. Ngaku Tuhan. Banyak kedudukannya. Bala tentara banyak dan sebagainya. Tapi sombong habis. Terus antum. Kedudukan tidak seperti Fir'aun. Pengen ikutan sombong. Antum telat. Ketinggalan. Ketinggalan. Dan keterlaluan. Hei yang punya kekayaan, mau sombong? Dulu sudah ada Qarun. Quran surah 28, ayat 76 sampai dengan 80. Dan qadar Allah ini dua-duanya, satu masa, satu zaman, satu tipe. Pengusaha hitam bertemu dengan penguasa zalim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu termasuk kaumnya Musa. Fabagha alaihim, sombong dengan hartanya. Jadi kalau togo, sombong dengan kedudukan. Bagho, sombong dengan harta. Mirip tapi berbeda. Karena itu ketika Fir'aun disebutkan togo, idhab ila Fir'auna innahu togo. Qarun disebutkan bagha. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Apa kesombongannya? Karena harta bendanya. Kaya. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Dan sungguh kunci-kunci gudang hartanya. Bahasa Qur'annya gudang harta. Bukan berangkas. Kalau berangkas masih kecil ukurannya, paling segini. Ini gudang. Kalau gudang segimana sih? Kunci-kunci gudang hartanya saja tidak sanggup dipikul oleh bodyguard yang mengiringinya kemanapun dia jalan. Jadi ciri khas Qarun itu kalau jalan, di belakangnya bodyguard cuman ngangkat kunci gudang hartanya saja. Masya Allah. Saya tuh. Tuh lihat belakang. Lihat. Mau ngambil, ambil aja. Ini aja ngangkat kuncinya susah, situ mau ngambil. Masya Allah. Qarun. Tapi hancur. Fakhasafna, kami tenggelamkan seluruhnya. Antum sekaya apa sih? Jadi pengen bersaing dengan Qarun? Jauh. Qarun itu sekarang hartanya masih diburu. Harta karun, harta Qarun.
Harta antum siapa yang bunuh? Coba cek. Terus Anda pengen ikutan sombong kayak Korun. Aduh. Baru punya Lamborghini. Korun sudah punya Lamborghini tuh. Banyak tuh. Ayo, antum mau apa lagi? Ya, nggak ada teman-teman sekalian. Untuk apa? Jadi antum telat ketinggalan. Sayang. Kalau cuma baru sedikit, sudah. Kemarin nggak ke masjid. Begitu beli Ferrari, keliling komplek ngajak ke masjid. Ayo ke masjid, ke masjid. Masya Allah. Melangkah aja gampang. Paham ya? Jadi, sekarang kembalikan. Kita itu diciptakan sebagai orang baik. Jadi kalau dari ujung kepala sampai ujung kaki belum baik, maka kita sedang keluar dari fitrah kemanusiaan kita. Ini. Karena kebaikan inilah dan kemuliaan ini, kita dilebihkan dari makhluk lainnya. Kembali ke ayat. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Karena itulah kami lebihkan manusia, kami muliakan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi Anda kalau ingin dianggap mulia oleh Allah, maka tunjukkanlah kemuliaan hidup kita yang ini. Bicara yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, maaf, memegang yang baik-baik, melangkah pada yang baik-baik. Karena itu mohon maaf ya, kalau semuka bumi ini, Islam, Muslim, aman dunia ini. Aman. Dan kalau orang Islam yang menegakkan fungsi keislamannya, maka tentram kehidupan kita. Demi Allah saya katakan, kalau seorang sadar, ini saya bingung saya sekarang ini. Orang kok mudah sekali. Bukan cuma tuduh orang. Bukan cuma melontar perkataan yang buruk. Bunuh orang kayaknya ringan sekali. Bagi orang beriman, itu mikirnya bukan 2 kali, berkali-kali dia. Quran surah 4 ayat 92. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. Siapa yang sengaja membunuh, menghilangkan nyawa satu orang saja, beriman, maka balasannya neraka Jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dilaknat oleh Allah. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan disediakan siksa berlipat. Muslim sehat yang mana yang punya cita-cita masuk neraka Jahannam? Muslim yang mana yang ingin dilaknat oleh Allah? Muslim yang mana yang ingin dibenci Allah? Muslim yang mana yang ingin mendapatkan ganda balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Mustahil. Mustahil. Karena itu, maaf ya. Coba cek sampai malam ini, berapa fungsi tubuh kita yang sudah keluar dari nilai kebaikan? Jangan-jangan antum ke sini pernah membuat kalimat yang tidak wajar. Sampai orang tua pun pernah menangis karena kata-kata antum. Bahkan belum sempat minta maaf, orang tua sudah meninggal dunia. Santai berangkat ke tempat taklim, tapi pasangan menangis karena kata-kata yang kasar itu. Coba cek lagi. Anak-anak pernah kecewa, teman-teman pernah marah. Ini teman-teman sekalian. Hati-hati ya. Ini poinnya. Sekarang, maaf, kalau Anda sudah paham fungsi hidupnya, ibadah dengan ini, maka coba cek sampai malam ini, Anda sudah hidup berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, berapa jam, berapa menit, berapa detik. Lalu lihat bekal kita sampai dengan malam ini, dan pertanyakan, layaklah kita untuk meminta surga kepada Allah dengan semua bekal yang telah kita kumpulkan. Orang dulu, begitu disampaikan kalimat ini, banyak yang kemudian menangisi dirinya, dan kemudian berusaha untuk menjadi lebih baik. Sehingga yang tadinya semakin buruk, bahkan disebut dengan jahiliyah, tiba-tiba menjadi manusia paling utama ketika mereka mau berubah. Kenikmatan dunia Allah berikan, akhirat mereka genggam. Bahkan ada di antara mereka yang disebut oleh Nabi SAW lewat lisannya yang mulia, masuk surga tanpa hisab. Karena itulah kita mesti berubah.